Nah, ini masalah Pak Soeharto. Dulu itu awalnya Pak Soeharto itu menjabat atau jadi TNI Indonesia, ya. Nah, itu karirnya bagus dan baik, itu membantu Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden waktu itu. Nah, pangkatnya naik-naik jadi panglima, lama-lamanya itu jadi Jenderal Soeharto itu Pak IR Soekarno itu lengser, ya. Terus Bapak Soeharto menjadi presiden. Apa toh? Sebagai presiden, Pak IR Soekarno itu sebagai presiden lengser atau masa jabatannya habis. Itu Pak Soeharto dapat mandat dari Pak Soekarno, ya. Dari Pak Soekarno itu hanya diserahin surat Super Semar 11 Maret. Itu Super Semar 11 Maret, ya. Itu surat rahasia negara yang tahu Pak Karno atau Pak Soeharto. Orang jabatan menteri apapun nggak ada yang tahu apa toh rahasianya negara ini. Nah, gitu ya. Nah, itu sesudah surat Super Semar 11 Maret itu diserahkan, diterima dan disimpan sampai sekarang, nggak tahu siapa yang nyimpan, gitu. Itu Pak Soeharto hanya merengkut negara Indonesia ini jangan sampai hilang atau dijajah orang luar. Itu satu. Keduanya, kalau Pak Soeharto nggak jadi presiden, Pancasila itu akan hilang. Jadi kalau Pak Karno itu nimbulkan Pancasila, ya. Kalau Pak Soeharto itu apa namanya? Bukan melestarikan, tapi ngukuhin jangan sampai hilang atau dihapus, diganti lambang apa Indonesia ini, itu tidak boleh sampai sekarang masih Garuda Pancasila. Nah, itulah baiknya Pak Soeharto itu, satu, negara itu jangan sampai dijajah orang luar, iya toh. Terus keduanya itu hanya satu yang diutamakan, bangsa Indonesia ini jangan sampai istilahnya dinyek orang luar, berdiri sendiri, kekurangannya dicukupin. Nah, sekarang kecukupannya apa? Indonesia masih sekarang ya masih baik, bagus, istilahnya nggak dijajah orang luar, nggak kisruh permasalahan, warga sono dari ujung kulon, dari ujung wetan, akur bersatu, tidak ada perubahan selama dipegang Pak Soeharto. Karena Pak Soeharto sudah menjadi presiden. Jadi Presiden Soeharto itu ngukui bangsanya, ya. Keduanya, negara ini jangan sampai dijajah orang luar. Contohnya dulu Pak Soekarno, orang Belanda datang sini, ngukuin sini, diusir pergi, itu ya Pak Soeharto, bukan Pak Soekarno, gitu ya. Terus datang lagi Jepang di sini, ya, itu ya Pak Soeharto yang memulangkan di negaranya sana, tidak boleh berkuasa di Indonesia, kan gitu ya. Nah, terus Pak Soeharto itu sebagai presiden mengutamakan negara itu aman, warganya nyaman, se-Indonesia itu, terus nyukupin kebutuhannya warga atau bangsanya itu jangan sampai terlantar kekurangan. Contohnya sekarang jalannya jelek, nama itu. Nah, wis kuwi mulai dah. Nah, wis kuwi ngono, jalan dikasih, penerangan dikasih, air dikasih, sekolahannya dikasih. Kok kalau ke pasar jauh,
orang pelosok jauh sama kota, mau makan sayuran, mau beli beras di mana, itulah dikasih pasar. Loh, kalau sakit kok dipikul make dipan atau kursi ke rumah sakit, sedangkan puluhan kilo. Nah, sekarang di mana tempat dikasih rumah sakit? Kecilnya puskesmas. Kalau bangsanya atau warganya ada yang sakit, biar deket yang berobat, gitu ya. Nah, udah gitu, kok berobatnya udah, apa udah, ini udah. Ini orang yang miskin dibantu bantuan hewan. Dulu ada sapi, ada kambing, ada ayam. Itu Pak Soeharto mengingat jangan sampai bangsanya atau warganya Pak Soeharto sebagai presiden ada yang istilahnya kelaparan. Dibantulah bulgur dulu. Bulgur ya, kamu nggak tahu. Kalau Simbah tahu. Bulgur. Judulnya apa? Suruh gotong royong. Gotong royong itu kalau di sekarang kerja bakti ya. Itu diopai bulgur, jangan sampai bangsanya itu enggak makan. Tuh, baiknya Pak Soeharto ada di situ itu. Wah, itu bangsaku yang di sono, anakku yang di sana, mereka jadi presiden, anakku di sono kok ada yang kelaparan. Jadi aku harus perintah orang untuk ngecek ke sana, gimana hidupnya di sana. Oh, ini rumah sakit nggak ada, kasih. Sekolahnya jauh, kasih. Nah, gitu. Rumah sakit kasih, sekolahan kasih, jalannya lebar, halus, penerangan listrik, gitu. Nah, sudah itu bantuan ini yang benar tidak punya lahan alas utawa salah lah katakan ya. Itu ora tau neng alas, ora tau buruh zaman mono ora enek wong buruh, gitu. Ditransmigrasikan tanah gratis, rumah tinggal pakai. Itu Pak Soeharto ke bangsa Indonesia ngomong itu. Tanpa Pak Soeharto nggak akan seperti ini sekarang ini ya. Kalau Pak presiden yang ini kesini ibaratnya itu orang jalan hanya nepak tilas, jadi melaku itu wis ana dalan. Ning awal iso permayem merdeka sampai sekarang Pak Soeharto ya, itu. Nah, sekarang Pak Soeharto jadi presiden ini udah tadi itu utarakan itu Pak Soeharto itu apa ya namanya, bangsa yang korup, bangsa apa nggak ada pada waktu itu, bukan kayak tahun sekarang. Kalau tahun sekarang reformasi ya, orang kecil pun boleh bicara. Kalau dulu nggak ada, kalau Pak Soeharto bilang begini, ya begini semua. Itulah Pak Soeharto anaknya.